Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lelif Cita Aini dengan NIM 181300092, jurusan Pendidikan IPS, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai materi kerjasama antar negara ASEAN kelas 8 khususnya, yang dimana menggunakan media PPT, yang dimana pada saat ini, pada masa daring ini, PPT bisa menjadi sumber pembelajaran untuk siswa karena mudah di-share. Baik, pertama saya akan menjelaskan tentang letak geografis negara ASEAN. Secara geografis, letak negara ASEAN di sebelah utara berbatasan dengan Republik Rakyat Cina, di sebelah timur berbatasan dengan Samudra Pasifik, di sebelah selatan berbatasan dengan Samudra Hindia, dan terletak pada 28 derajat LU, 11 derajat LS, 92 derajat BT, 141 BT. Kemudian ada 10 letak geografi negara-negara anggota ASEAN. Yang pertama Indonesia. Indonesia terletak pada 6 derajat LU, 11 derajat LS, dan 90 derajat BT. Kemudian Malaysia terletak pada 1 derajat LU, 7 derajat LS, dan 100 derajat BT, 119 BT. Yang kemudian ada Singapura yang terletak pada 1 derajat 100 derajat 15 LU, 100 derajat 30 LU, 103 derajat BT, 104 BT. Yang kemudian ada Thailand, yang dimana letak geografisnya terletak pada 5 derajat LU, 21 derajat LU, dan 90 derajat BT, 106 derajat BT. Kemudian ada Filipina. Filipina ini letak geografisnya berada pada 101 LU, 21 derajat LU, dan 116 derajat BT, 100 dan 126 derajat BT. Kemudian ada Myanmar, terletak pada 11 derajat LU, 28 derajat LU, 92 derajat BT, 111 derajat BT. Yang kemudian yang ketujuh ada negara Brunei Darussalam, terletak pada 4 derajat LU, 5 derajat LU, dan 11 derajat BT, 115 BT. Yang kemudian ada negara Vietnam. Vietnam terletak pada 8 derajat LU, 22 derajat LU, dan 104 derajat BT, kemudian 108 derajat BT. Yang ke-9 ada negara Laos. Laos ini terletak antara 14 derajat LU, 22 derajat LU, dan 100 derajat BT, 103 BT. Kemudian yang terakhir ada Kamboja, terletak antara 100 derajat LU, 15 derajat LU, dan 102 derajat BT, dan 108 BT. Kemudian ada bentuk-bentuk kerjasama antar negara ASEAN. Ada beberapa bidang di sini. Yang pertama, kerjasama dalam bidang ekonomi, di mana kerjasama dalam bidang ekonomi ini pertama ada kerjasama ekonomi bilateral. Kerjasama ekonomi bilateral ini adalah kerjasama ekonomi yang mengikat antara dua negara dengan suatu perjanjian bahwa masing-masing pihak akan melaksanakan atau memenuhi kewajiban di bidang ekonomi secara timbal balik. Kerjasama antar dua negara tersebut biasanya mengatur mengenai komoditi atau barang-barang yang diperdagangkan, sistem pembayaran yang dipergunakan, volume dan nilai perdagangan yang disepakati, dan produk ekspor dan impor. Yang kedua ada kerjasama ekonomi multilateral, yaitu kerjasama yang mengikat antara beberapa negara, lebih dari dua negara tentunya, dengan suatu politik atau kebijaksanaan yang bersifat internasional. Kemudian ada kerjasama regional yang merupakan kerjasama yang mengikat antara negara yang terbatas hanya pada satu kawasan atau daerah tertentu saja. Seperti adanya contoh proyek industri tembaga di Filipina, proyek pabrik mesin diesel di Singapura, dan lain-lainnya. Yang selanjutnya ada kerjasama ASEAN dalam bidang politik. Yang pertama ada ASEAN Regional Forum ARF, yang merupakan kerjasama regional Asia Pasifik yang dibentuk sebagai forum konsultasi antar negara untuk membahas isu perdamaian dan keamanan di kawasan. Kemudian ada Treaty on Mutual Assistance in Criminal Matters, MLAT, adalah traktat bantuan hukum timbal balik di bidang pidana yang berisi tentang permintaan bantuan di dalam penyelidikan, penuntutan, dan perindangan di dalam sebuah masalah pidana yang terjadi di negara-negara ASEAN. Yang ketiga ada ASEAN Convention on Counter-Terrorism, ACCT, yang merupakan konvensi ASEAN tentang pemberantasan terorisme,
ASEAN itu bertujuan untuk menurunkan bahkan menghilangkan terorisme di Asia Tenggara. Yang keempat ada Defense Minister Meeting (ADMM) yang merupakan pertemuan para menteri pertahanan ASEAN yang membahas penguatan kerjasama pertahanan di kawasan guna meningkatkan transparansi, keterbukaan, dan saling percaya di antara negara-negara anggota ASEAN. Yang kemudian di bidang budaya. Di bidang budaya ini ada dua wujudnya. Yang pertama ada Festival Budaya ASEAN (FBA), di mana festival ini menjadi ajang untuk memberitahukan dan memperkenalkan kebudayaan sesama negara ASEAN. Selain itu, bagi Indonesia, kegiatan festival budaya ini merupakan salah satu cara memperoleh devisa dari sektor pariwisata. Pada saat itu, festival budaya diikuti oleh negara Malaysia, Brunei Darussalam, Filipina, Thailand, Myanmar, Laos, Vietnam, dan tuan rumahnya yaitu Indonesia, yang tepatnya pada Purwakarta. Kemudian yang kedua ada Perkemahan Budaya Serumpun ASEAN. Perkemahan Budaya Serumpun ASEAN ini merupakan kegiatan perkemahan budaya negara-negara ASEAN yang diprakarsai 3 negara yaitu Indonesia, Malaysia, Brunei Darussalam. Kegiatan ini bertujuan menanamkan dan meningkatkan pemahaman penghayatan nilai-nilai budaya bangsa serumpun untuk menciptakan ketahanan budaya. Perkemahan ini tuh diarahkan pada pembinaan mental dan spiritual, wawasan kebangsaan budaya, ilmu pengetahuan dan teknologi, persaudaraan dan persahabatan, peningkatan keterampilan dan olahraga, serta kepedulian terhadap masyarakat sekitarnya. Selanjutnya, ada kerjasama ASEAN di bidang pengaruh kerjasama antar negara ASEAN terhadap kehidupan sosial itu ada dua. Yang pertama itu ada migrasi. Migrasi sendiri memiliki arti perpindahan penduduk dengan tujuan untuk menetap dari satu tempat ke tempat lainnya melewati batas administratif migrasi internal atau batas politik atau negara yang disebut migrasi nasional. Akibat dari meningkatnya konektivitas regional dan integrasi ekonomi di kawasan ASEAN adalah terjadinya migrasi tenaga kerja yang diperkirakan akan meningkat baik di dalam kawasan ASEAN di seluruh dunia. Peningkatan arus migrasi tenaga kerja memiliki dampak yang negatif bagi stabilitas kawasan. Itulah menyebabkan sebuah konflik tersendiri untuk adanya kerjasama antar negara ASEAN tersebut. Yang kedua ada persaingan dalam perdagangan. Adanya kerjasama antar negara ASEAN dapat menimbulkan sebuah dampak negatif perdagangan bebas terhadap pasar Indonesia. Selain itu ada juga dampak negatif perdagangan antar negara anggota ASEAN, diantaranya berikut ada munculnya sikap ketergantungan dengan negara-negara lain, munculnya penjajahan ekonomi oleh negara lain, kemudian menguntungkan negara-negara yang maju saja. Perdagangan yang dilakukan antara negara anggota ASEAN tidak menutupi kemungkinan bertapak pada perdagangan bebas yang seperti yang saya katakan di awal tadi. Yang keempat adalah perdagangan antar negara dapat menimbulkan eksploitasi terhadap sumber daya manusia maupun sumber daya alamnya sendiri. Yang kelima, munculnya persaingan dan perpecahan antar negara, yang dimana perdagangan antar negara dapat menyebabkan timbulnya persaingan beberapa negara pemasok dalam memperebutkan negara tujuan ekspor. Hal ini akan memicu persaingan dan sebuah perpecahan. Sekian yang bisa saya sampaikan mengenai materi kerjasama antar negara ASEAN. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.